untuk materi minggu keempat mata kuliah kalkulus ya, itu sudah ada di learning. Jadi yang dibahas di minggu 4 ada barisan dan deret. Barisan dan deret. Kemudian sub pokok bahasan ada pertama ada barisan ya. Barisan aritmatika, kemudian ada juga barisan geometri. Nanti kita bahas. Kemudian ada deret aritmatika, deret geometri, deret tak hingga gitu ya. Dan terakhir ada barisan Fibonacci yang akan kita bahas ya. Nah, sebagai pengantar dalam rekayasa ya, dalam rekayasa pangkat lunak banyak fenomena berbentuk pada bola berulang gitu ya. Pola berulang ini bisa seperti iterasi, loop ya, kemudian ada pertumbuhan data. Kemudian ada akumulasi nilai di jumlah ya, penjumlahan itu ada total request, ada total waktu proses. Kemudian barisan dan deret ini digunakan untuk memodelkan perubahan diskrit ya. Kemudian menghitung total kumulatif. Dia menganalisis efisiensi algoritma sederhana. Kemudian ada contoh ya, dimana pertama kita bahas barisan. Barisan adalah urutan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Contoh dari barisan ada 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Itu ada apa? Ada aturannya ya, dari 1 ke 4, 4 ke 7 ke 10 ya. Kemudian di barisan berikutnya ada 2, 4, 8, 16 gitu ya. Nah, kalau di situ bisa ditebak ya dari barisan yang berubah dari 1 ke 4 tambah 3 ya, 4 ke 7 tambah 3 seterusnya gitu ya, ditambah 3. Dan di barisan yang kedua itu juga dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 itu dilihat itu juga ada aturannya ya, dari suku pertama ke berikutnya. Saya dikali 2 ya. Kemudian ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antar suku yang berurutan adalah sama. Ini suku tadi yang tadi kalau dilihat ada suku anggota yang pertama, anggota kedua, ketiga itu ada suku-sukunya ya. Kemudian kalau dilihat bilangan yang selisih antar suku-sukunya berurutan adalah sama. Selisihnya disebut dengan beda atau P. Dan kalau dilihat barisan ada 3, 5, 7, 9. Yang suku pertama 3 gitu ya. Suku kedua 5, suku ketiga 7, suku keempat 9 gitu ya. Ini adalah barisan aritmatika karena memiliki selisih antar suku atau yang disebut tadi dengan beda B yang sama, yaitu kalau kita lihat mencari B-nya adalah 5 dikurangi 3 atau suku kedua dikurangi suku ke 1, atau bisa jadi suku ketiga dikurangi suku kedua berurutan ya, atau bisa jadi suku keempat dikurangi suku ketiga. Hasilnya kalau suku berurutan tadi hasilnya adalah 2 atau memiliki beda 2. Contoh lain ada 1, 4, 7, 10. Kalau dilihat ada bedanya ya. Bedanya dari mana ya? 4 dikurangi 1 pada 3, 7 kurang 4 3 gitu ya. Dan 10 kurang 7 3. Bedanya 3. Kemudian 45, 35, 25, 15 ya sama, ini dikurangi aja ya. Dari 35 kurangi 45 ada berapa ya? Minus ya. Jadi kalau tadi positif sekarang minus. Min 10 ya. Juga min 10, jadi bedanya bukan lagi positif tapi sekarang jadi min, negatif gitu ya. Kemudian tadi barisan aritmatika ya. Ini kalau mencari rumus ya, rumus suku ke n dari barisan aritmatika.
Nah, jadi kalau cuma 4 gampang, tapi kalau misalkan diminta mencari suku ke-70 dari barisan yang tadi sudah ada atau barisan 3, 7, 11, 15, ini akan lama kalau dijumlahkan satu persatu gitu ya. Ini ada rumus suku ke n barisan aritmatika atau U ke UN sama dengan A ditambah dalam kurung n kurangi 1 kali B, di mana A itu adalah suku pertama U1 ya. Kemudian B-nya adalah beda. Contoh, tentukan suku ke 70 dari barisan 3, 7, 11, 15. Maka kita gunakan rumus yang tadi ya, U ke N sama dengan A plus N-1 kali B. U ke N. N-nya diganti 70 karena cari suku ke 70. Kemudian A-nya, suku pertamanya adalah 3, yang pertama di sini ya 3, kemudian ditambah n-1, n-nya berapa tadi, 70 dikurangi 1 dikali B, bedanya berapa, bedanya adalah 4 ya, beda 4 itu kita bisa kurangkan 7 kurangi 3 atau 11 kurangi 7 yang urutan ya, sehingga kalau sudah dapat disubstitusi semuanya, A-nya udah tahu 3, n-nya 70, kemudian B-nya 4, maka kita hitung 70 kurangi 1 ada 69 dikalikan dengan 4 ya. Maka berikutnya 69 kali 4 276, 276 tambah 3 279. Jadi U ke 70 adalah 279. Nah, ini adalah contoh kasus ya. Jumlah request meningkat tiap 50 menit. Berarti nanti ditanyakan ya, U ke N sama dengan 100 ditambah N-1 dikali 50. Maka kalau ditanyakan menit ke-5 itu berapa gitu ya. Ini bisa kita dedah dulu ya dari yang disampaikan dari selain jumlah request meningkat setiap 50 menit, berarti apa itu bedanya ya. Bedanya berapa? 50 ya. Masuk ke sini B. Kemudian N-1 UN sama dengan 100. Nah, 100 ini apa? Bisa jadi tadi suku pertama. Diawali dengan apa? Nilai 100, A-nya, U1-nya ya sama dengan 100. Sehingga kalau menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, bedanya dimana A-nya 100 ya, kemudian bedanya B-nya 50. Jadi kalau menit ke-5 atau U ke-5 sama dengan 100 ditambah 4 dikali 50, mana 4 ini dari N-1 ya, 5 dikurangi 1 ada 4 dikali 5. Ya, hasilnya langsung aja 5 kali 4 200 tambah 100 jadi 300. Maka U ke-5 adalah 300. Nah, ini teman-teman kalau mengerjakan jangan lupa ya, nanti dikerjakan rumusnya dibuat ya. Nah, kemudian parameternya masing-masingnya, ini A-nya berapa gitu ya, B-nya berapa gitu ya, N-nya berapa gitu ya, nanti ditulis satu persatu sehingga harus detail mungkin ya, sehingga ya nanti nilainya bisa maksimal ya. Kalau misalkan nilai I-nya ini misalkan A-nya nggak ditulis ya, N-nya nggak ditulis, B-nya nggak ditulis ya, ini kita nggak bisa identifikasi ya, ini kerjakan sendiri atau bagaimana ya, sehingga tolong dikerjakan secara detail ya, satu persatu ditulis nilai A-nya berapa, nilai N-nya berapa, nilai B-nya berapa ya. Kemudian ke barisan geometri ya, di aritmatika sekarang geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai perbandingan tiap dua suku yang berurutan sama. Aritmatika sekarang geometri, dimana kalau geometri ada kata-kata perbandingan, perbandingan tiap dua suku yang digarisbawahi ya. Nilai perbandingan disebut dengan rasio atau istilahnya R.
Jadi sebagai contoh, ada barisan 3, 6, 12, 24 adalah barisan geometri karena memiliki rasio yang sama. Maka kalau mencari nilai R-nya atau rasionya, nilai perbandingan, bisa dilihat suku kedua dibagi suku pertama. Suku yang berurutan ya, 6 dibagi 3. Dan suku ketiga dikurangi, dibagi suku kedua, 12 bagi 6. Suku 4 dibagi suku 3. Berurutan ya. 24 bagi 12. Ini hasilnya kalau dilihat R-nya adalah 2 atau sama. Gitu ya. Atau contoh lain ada P dan P kuadrat, P pangkat 3, P 4. Gimana ya, cari rasionya sama aja, P kuadrat dibagi P pangkat 3 dibagi P 2 ya. Jadi apa? Hasilnya adalah P. 16, 8, 4, 2, 1, 0,5 sama ya. 8 bagi 16, 4 dibagi 8, 2 dibagi 4, berapa setengah ya, 0,5. Kemudian ya kita bisa mencari barisan geometri atau rumus suku ke N dari barisan geometri ya. U ke N sama dengan HR N min 1. Nah, dimana A ini adalah tadi masih sama ya, suku pertama. R-nya adalah rasio. Contoh, tentukan suku ke-10 dari barisan 16, 8, 4, seterusnya. Kalau dilihat dari titik-titik adalah seterusnya. Ya, kita lihat U10 gitu ya. U10 sama dengan, nah, dilihat dari sini rumusnya sama, UN sama dengan AR pangkat N-1, dimana di sini dapat N-nya adalah 10, yang dicari suku ke-10 ya. A-nya yang pertama berapa? A-nya 16. N-nya berapa? Tadi sama 10 ya. Min 1. R-nya berapa? R-nya dari 8 bagi 16 atau 4 dibagi 8. Hasilnya 0,5 ya, atau setengah. Maka bisa disajikan U10 sama dengan 16 dikali 0,5 pangkat 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 atau 9 dari 10 kurangi 1 ya. 0,5 pangkat 10 min 1 maksudnya ya. 10 kurang 1 jadi 9, kemudian 0,5 pangkat 9 jadi 0,001953 dikalikan dengan 16. Ini adalah jadi U ke 10 ya. Dan contoh kasus ini, data pengguna bertambah 2 kali lipat ya setiap periode. Jadi kalau di sini sama ya. Bagaimana dalam periode keempat? Nah, kita udah dulu ya. Kalau dilihat dari rumusnya adalah AN, N-nya dicari periode keempat ya, A keempat ya. Sama dengan A-nya berapa? Di sini A-nya adalah 100 kali 2 pangkat N min 1. 2 ini apa? R-nya ya, pembedanya, rasionya ya. Kalau tadi pembeda, sekarang rasio ya. Rasionya adalah 2 karena di sini pengguna bertambah 2 kali lipat tiap periode, berarti R-nya 2 dikali 2 ya. 2 pangkat N min 1, ini A pangkat A4 sama dengan 100, A-nya dikali 2 pangkat 3. 3 dari mana? Dari 4 min 1 ya, atau N min 1, sehingga di sini 2 pangkat 3 8 ya, 8 kali 100 ada 800. Jadi 4 suku keempat ya, berarti keempat dari direct aritmatika ya, itu dari baris geometri gitu ya. 4 adalah 800. Selanjutnya ada deret. Jika di antara suku-suku suatu barisan bilangan diberi tanda plus ya, ini bukan lagi koma, kok tadi kan koma ya, maka bentuk yang terjadi dinamakan deret. Misalkan diberikan sebuah barisan dan 3, 5, 7, 9 gitu ya. Seterusnya ini. Barisan di atas merupakan barisan aritmatika dengan beda 2. Sama ya, dari bedanya ya. 5 kurangi 3, 7 kurangi 5, 9 kurangi 7 yang berurutan.
Namun jika bentuk dari barisan tersebut diubah menjadi 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus seterusnya ya, maka bentuk tersebut dinamakan dengan deret, tidak lagi tadi baris ya, jadi deret berderet. Misalkan diberikan sebuah barisan 1, 2, 4, 8 seterusnya, barisan di atas merupakan barisan geometri dengan rasio 2. Namun jika bentuk dari barisan tersebut diubah menjadi 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus seterusnya, maka bentuk tersebut dinamakan dengan deret geometri. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kalau tadi beda, yaitu B gitu ya, untuk aritmatika, sekarang geometri itu juga sama. Nah, sekarang jadi R rasio ya. Deret aritmatika, jika suku pertama suatu barisan aritmatika adalah A, bedanya B, maka jumlah N suku pertamanya adalah itu rumus. Sekarang kalau dilihat, kalau tadi U ya, sekarang jadi S, jadi dari deret ya. S ke N sama dengan 1 per 2 kali N dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B, atau Sn sama dengan 1 per 2N kali A ditambah U ke N. Ini sama, N tadi apa, keberapa ya, suku keberapa. A adalah yang pertama, dan N tadi sama keberapa, N itu, B itu apa bedanya ya, karena aritmatika. Kalau ditambah U ke N ya, ini adalah rumus yang di belakang tadi ya, jadi UN. Ini sama aja ya. Tadi kalau misalkan sebelumnya sudah dicari dan didapatkan nilai U ke N, UN ya, maka bisa saja langsung ke SN. Contoh, tentukan jumlah 10 suku yang pertama dari deret 4, 7, 10, 13 seterusnya ya. Maka kita cari dulu ya nilai A-nya. A-nya adalah yang pertama 4, B-nya bedanya adalah 3 ya. 7 kurang 4, 10 kurang 4, 7 ya, sama. Maka SKN sama dengan 1 per 2N 2A ditambah N1 kali B. Nah, tulis lagi rumusnya, jangan lupa. Kemudian N-nya diganti 10 ya, N-nya ganti 10, A-nya diganti 4, kemudian ini juga N diganti 10, bedanya diganti 3. Nanti harapannya sama ya teman-teman, dibuat seperti ini ya, tulis satu persatu. Kemudian nah, kita lihat di sini yang di dalam kurung 10 kurangi 1 ada 9. 2 kali 4 8. yang depannya setengah kali 10 ada 5 ya. Sehingga 8 ditambah 9 kali 3, ini kali 3 ya. Yang belakangnya jadi 35 ya. Dan 5 dikali 35 adalah 175. Jadi S10 dari deret aritmatika 10 adalah 175. Kemudian deret geometri, jika suatu suku ya, suku pertama suatu barisan geometri adalah A dan rasionya R ya, sama seperti geometri tadi ya, maka jumlah N suku pertamanya adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. N tadi jumlahnya berapa ya, suku berapa nanti ya. A itu suku pertamanya, R itu nanti rasionya. Dan dengan catatan untuk rasio nilai R-nya tidak sama dengan 1 ya. Kalau sama dengan 1 ya bukan deret atau bukan baris geometri ya, nantinya, karena tidak ada rasionya. Contoh, tentukan jumlah 3 suku yang pertama ya dari deret 2 tambah 1 tambah setengah tambah 1/4. Maka kita lihat dulu nilai A-nya berapa, kita cari ya. A-nya di depan 2,
Kemudian apa? R-nya ya. R-nya berapa? Ini bukan B ya. Rasionya berapa? Rasionya dari 1 dibagi 2 ya. Atau setengah dibagi 1 ya. Seperempat dibagi setengah. Rasionya 0,5 ya. Maka kalau udah dapat R-nya 0,5, A-nya 2, N-nya 3, maka S3 Sn sama dengan rumus yang ini tadi ya. A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 per dibagi 1 min R. A-nya 2, 1 min R-nya adalah 0,5 di pangkat N. N-nya adalah 3 dibagi dengan 1 min R. 1 dikurangi 0,5. Ke kanan lagi, nah ini 0,5 pangkat 3 jadi 0,125. Yang bawah 1 kurangi 0,5 jadi 0,5 ya. Lanjut 1 kurangi 0,125 jadi 0,875 dikalikan 2 bagi 0,5. Yang atas jadi 1,75, bawah 0,5. 1,75 dibagi 0,5 hasilnya adalah 3,5. Jadi S ketiga ya, dari geometri ketiga gitu ya. Jadi jumlah 3 suku yang pertama adalah 3,5. Kalau 3 ya, dan kalau banyak pun bisa juga nanti dilanjut. Kemudian deret tak hingga. Ini adalah deret yang memiliki suku tak hingga banyaknya. Deret tak hingga dibedakan lagi menjadi 2, yaitu deret divergen dan deret konvergen. Di mana deret divergen sendiri adalah deret tak hingga yang jumlah suku-sukunya tak berlimit, terbatas gitu ya. Dan deret konvergen adalah deret tak hingga yang jumlah suku-sukunya mendekati nilai tertentu atau disebut dengan berlimit ya, ada batasannya. Kemudian lanjut ada barisan Fibonacci gitu ya. Fibonacci sendiri membuat barisan yang terkenal dengan barisan Fibonacci, yaitu besar suatu suku merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya, berurutan gitu ya. Dan di sini Fibonacci menemukan barisan Fibonacci terinspirasi dari sifat dari kelinci, di mana ceritanya ada seseorang menaruh sepasang kelinci yang semua sisinya dibatasi dinding. Berapa banyak pasang kelinci yang dapat dihasilkan dari pasangan tersebut dalam setahun? Jika diandaikan ya, setiap bulan tiap pasangan beranak satu pasangan baru yang mulai produktif pada bulan kedua dan seterusnya. Jadi di sini ada pengambilan dari rumus Fibonacci F ke N ya. Ini antara pertama jadi 0 ya, jika N sama dengan 0, kemudian 1 jika N sama dengan 1, kemudian F N-1 tambah F N-2 jika nilai N lebih dari 1 ya. Dan kalau dilihat dari Fibonacci, urutannya ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, sesuai yang di sini apa, suatu suku merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Nah, kalau di sini 1 penjumlahan dari 2 suku sebelumnya, 0 ditambah 1 jadi 1 ya. 2 dapat dari 1 tambah 1. 3 dapat dari 2 suku sebelumnya, 1 tambah 2 ya. 5 dapat dari 2 suku sebelumnya, 2 tambah 3. 8 juga begitu, dari 3 tambah 5 gitu ya. 13 ya, dari 8 tambah 5 dan seterusnya ya. Nanti juga bisa mencari F ke N gitu ya. Lanjut, ini ada latihannya, diketahui barisan aritmatika ya, mencari dari barisan yang sudah ada min 6, min 1, 4, maka dicari nilai U20, S20, kemudian diketahui barisan geometri juga ada 32, 82, dicari U10, S10, kemudian berikan barisan geometri A tambah B, seterusnya merupakan barisan aritmatika, maka dicari nilai B-nya.
Ya, dari ini nanti silakan dikerjakan untuk latihannya.